Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menemani anak-anak kelas 7 SMP MTS belajar mata pelajaran IPS, materi peninggalan Islam di Indonesia, KD 3.4. Sebelum kita mulai belajar, saya tanya dulu bagaimana keadaan Anda sekalian. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Sebelum kita memasuki materi, kita ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tentu masih ingat yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian apa saja bukti peninggalan masa Islam di Indonesia? Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita belajar, ada pepatah mengatakan jangan melupakan sejarah. Apa ini? Ini untuk meningkatkan, untuk menguatkan karakter kita bahwa kita ini tidak boleh melupakan sejarah karena dari sejarah kita belajar. Dari sejarah kita belajar bagaimana kegagalan-kegagalan kita di masa lalu untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Kemudian bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pendahulunya. Ini sebuah bentuk orang yang bersyukur, berterima kasih kepada para pendahulu yang telah meletakkan peradaban sehingga kita menjadi bangsa yang maju seperti sekarang ini. Oke, kita masuk materi peninggalan Islam, peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Ini menurut beberapa ahli, menurut beberapa sumber, beberapa referensi yang saya dapatkan. Peninggalan Islam, sejarah Islam di Indonesia ada 6. Yang pertama adalah masjid. Jelas, masjid adalah tempat beribadah umat Islam. Nah, masjid pada masa awal berdirinya Islam di tanah Jawa ini, masjid biasanya letaknya berdekatan dengan keraton atau istana. Ya, karena pada saat itu penyebaran Islam di Indonesia, terutama di tanah Jawa itu tidak lepas dari peran ulama dan umaro. Peran ulama, para kiai, para ustadz, dengan umaro, para pemimpin negeri, raja ataupun ratu ataupun sultan. Nah, masjid dan keraton ini letaknya biasanya berdekatan. Terus peninggalan yang ketiga, nisan dan makam. Nah, nisan dan makam ini tentunya makam para penyebar Islam di Indonesia. Para tokoh, para sunan, para wali. Di batu nisan itu biasanya tertulis angka tahun. Nah, angka tahun itu bisa menjadi simbol, menjadi tanda, menjadi bukti sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian yang keempat adalah kesenian, ya, karena agama Islam melarang seni ukir, seni bahat berupa patung, berupa arca seperti pendahulunya, yaitu agama Hindu dan Buddha yang banyak meninggalkan arca dan patung. Karena Islam ini dilarang, maka seni rupa saat itu ada kaligrafi, kemudian ada seni tari dan seni musik. Kemudian yang kelima adalah karya sastra. Karya sastra yang berkembang saat itu ada hikayat, ada babad, ada syair, dan ada suluk. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah kebudayaan masyarakat setempat. Mengapa dinamakan masyarakat setempat? Karena masing-masing daerah ini memiliki ciri khas tertentu. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki perbedaan. Marilah kita lihat contoh masing-masing. Ini contoh masjid yang masih ada sampai sekarang. Ini pertama adalah Masjid Agung Demak yang sudah mengalami pemugaran, sudah seperti ini. Kemudian Masjid Menara Kudus, ini letaknya di Jawa Tengah. Nah, kemudian yang ini adalah Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon. Kemudian, ini dari kalimat tsunami ini, apakah kalian sudah bisa menebak ini dari mana? Nah, inilah Masjid Agung Baitur Rahman di Banda Aceh.
Masjid ini kokoh, tetap berdiri kokoh walaupun diterjang tsunami. Kemudian ini Masjid Raya Banten. Kemudian yang ini adalah contoh peninggalan masjid di Sendang Dhuwur. Sendang Dhuwur itu di Jawa Timur ya, di daerah mana? Daerah Jawa Timur ini. Nah, kemudian peninggalan berikutnya adalah keraton atau istana raja. Keraton ini yang pertama adalah Yogyakarta, kemudian ini Surakarta, kemudian Cirebon, ini Istana Raja-Raja Goa, dan ini Istana Maimun di Sumatera. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, antara istana atau keraton dengan masjid letaknya berdekatan. Biasanya masjid itu di sebelah barat alun-alun. Mengapa masjid di sebelah barat alun-alun? Nah, ini silakan kalian cari alasannya. Kenapa masjid di depan keraton terus di sebelah barat alun-alun? Sebabnya apa? Kemudian yang berikutnya adalah nisan atau makam. Ini tentunya makam para tokoh, bukan orang-orang sembarangan. Ini yang pertama adalah makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Kemudian yang ini Fatimah binti Maimun juga di Gresik. Kemudian yang berikutnya adalah ini makam Sultan Malik As-Saleh di Aceh. Kemudian ini adalah Sultan Raja-Raja Jogja dimakamkan di sini di Imogiri. Nah, kemudian yang ini adalah yang terakhir makam Raja-Raja Demak. Nah, ini berdekatan dengan makam Raja Demak ini berdekatan dengan Masjid Agung Demak. Nah, kemudian kesenian yang ada pada saat itu yang pertama adalah seni kaligrafi. Nah, seni kaligrafi ini adalah seni menulis huruf Arab di media. Medianya bisa berupa kertas, di kayu, ataupun di dinding. Kemudian tari, ini tari Sabin, ada tari Jati. Nah, ini debus, ini kesenian debus dari Banten. Setelah kesenian yaitu karya sastra, ya suluk. Suluk ini hampir mirip dengan syair, tapi mengandung makna, mengandung muatan tasawuf. Kemudian ada hikayat. Hikayat ini biasanya menceritakan tentang riwayat raja. Nah, ini syair. Kemudian adalah babat. Babat ini contohnya babat tanah Jawi. Babat itu biasanya menceritakan tentang asal-usul suatu daerah, menceritakan suatu tempat tertentu. Nah, kemudian kebudayaan masyarakat setempat. Ini ada grebek dan sekaten ini di Yogyakarta. Ini makna dari upacara ini adalah rasa syukur. Ya, Sultan membagikan gunungan ini berupa hasil bumi yang dibagikan kepada rakyatnya. Dan rakyat percaya barang siapa yang bisa mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini, hasil panennya akan melimpah. Ini sebuah kepercayaan. Nah, kemudian upacara dugderan ini di Semarang. Dugder, asal katanya dari dug, itu diambil dari bedug, der, itu diambil dari suara pentasan. Nah, biasanya masyarakat Semarang ini menyelenggarakan upacara dugderan untuk menyambut masuknya bulan suci Ramadan. Jadi, sehari sebelum masuki bulan suci Ramadan ini masyarakat Semarang sudah menyelenggarakan upacara dugderan. Kemudian yang berikutnya adalah ini prah-prahan, ini di daerah Banten. Ini untuk memperingati 10 Muharram atau hari Asyura. Ini ada tabuah, ini pesta di daerah Minangkabau. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang dapat kita simpulkan bahwa peninggalan sejarah Islam di Indonesia ini ada 6, ada masjid, keraton, nisan atau makam, kesenian, karya sastra, dan kebudayaan masyarakat setempat.
Nah, baiklah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, saya berikan post test, ada 4. Carilah contoh peninggalan Islam yang ada di sekitar tempat tinggalmu, kemudian apa yang kamu lakukan untuk menjaga kelestarian peninggalan tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab menjaga kelestarian peninggalan Islam tersebut. Kemudian yang terakhir, buatlah laporan dari hasil pengamatanmu. Ini KI 4. Kemudian kamu laporkan kepada gurumu. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.